telah kuharamkan, ana punya hati sudah ana haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau ana nikah lagi, itu ana gak cinta. Karena cinta ana hanya buat Fadlun, udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Viralnya video Habib Bahar bin Smith kembali memicu kehebohan setelah ia menegaskan bahwa cintanya hanya untuk istri sahnya Fadlun Faisal Balgoits. Meski publik telah mengetahui keberadaan istri-istri Siri termasuk Helwa Bahmid. Situasi ini mencuat setelah Helwa tampil ke publik dan menyebut pernikahan mereka berlangsung tertutup serta telah melahirkan seorang anak. Di tengah ramainya tudingan publik, pernyataan lama Bahar tentang mengharamkan hatinya untuk perempuan lain kembali dipersoalkan. Fadlun kemudian hadir di podcast Dr. Richard Lee, memberikan penjelasan bahwa ucapan itu sebenarnya diutarakan bertahun-tahun lalu saat Bahar menghadapi proses persidangan. Dalam percakapan itu, Fadlun menjelaskan bahwa suaminya memang kerap bersair dan berbicara dengan gaya puitis, sehingga kalimat tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kenyataan yang terjadi kemudian. Ia menuturkan bahwa Bahar menikahi perempuan lain karena berbagai alasan, mulai dari niat membantu hingga muncul rasa saling suka. Fadlun menegaskan dirinya memahami posisi sebagai istri pendakwah yang memiliki banyak tanggung jawab terhadap umat. Ia tetap berusaha menerima kenyataan bahwa cinta yang diklaim hanya untuknya ternyata berjalan berdampingan dengan pernikahan lain yang terus muncul. Fadlun viral nih, saya haramkan hati saya untuk wanita lain. Itu dulu. Tapi memang Habib tuh yang nggak tahu ya, mungkin perasaannya yang tetap sama saya mungkin ya. Ya biar bagaimana saya yang nemenin ya, kita bareng-bareng lah perjuangannya kan bareng-bareng dulu. Ya itu juga ucapan dulu, itu ucapan udah berapa tahun yang lalu. Tahun berapa itu? Itu waktu Habib masuk penjara 2019 kalau nggak salah. Setelah keluar dari penjara? Enggak, itu posisinya lagi persidangan. Oh, lagi di persidangan? Lagi di ruang rehat aja gitu. Dia berkata seperti itu? Iya, Habib itu suka bersyair dong, orangnya pujangga. Saya haramkan hati saya. Itu kata-kata yang keluar gitu aja sih. Tapi kenapa menikahi cewek lain? Kalau misalnya mengharamkan... Ya mungkin pandangannya Habib beda kali ya. Ya udah nikah, halal juga ya, padahal silakan deh. Untuk apa Kak kalau misalnya hatinya sudah untuk Kak Fadlun? Kadang Habib itu masalah nikah juga ada yang minta dinikahin juga dok, niatnya mau bantu. Ada juga orang kan bilang kenapa harus gadis kan, padahal banyak juga, maksudnya kita orang-orang di luar sana juga banyak yang iniin apa ya, maksudnya di sini Habib ini niat nikah karena dia menceritakan kesedihannya dia sebelum itu. Katanya dia keluarganya ini tidak baik lah sama mereka semenjak abahnya meninggal atau apalah, menceritakan kesedihannya sampai saya di sini nih makannya nasi sama teh. Habib iba gitu, niatnya tuh sebenarnya di situ. Kasihan dia, Habib ngomong juga sama saya. Tapi nggak harus dinikahin juga Kak, yang datang duduk sini ngomong seperti itu banyak juga Kak. Kalau saya nikahin habis saya. Mungkin posisinya ya udah suka sama suka dong, mau gimana? Oke. Suka sama suka, masa kita mau iniin halal? Berarti Habib juga suka juga ya? Ya sama-sama suka, makanya ada pernikahan. Walaupun Habib pernah berkata bahwa mengharamkan... Ya, saya anggap itu tetap cintanya buat saya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wow, menikah bukan karena cinta. Terus karena apa dong? Karena nafsu, gitu maksudnya. Terus dianggapnya perempuan itu cuman mainan, begitu. Hati-hati buat para perempuan, jangan mau dinikahi sama laki-laki berlabelkan agama, tetapi tidak mengerti cara memuliakan seorang wanita. Dan buat si istri pertamanya, ya udah pastilah dia nggak suka sama si istri keduanya. Namanya juga persaingan, padahal di sini yang jelas-jelas salah itu ya si lakinya. Ustaz, ini sangat berbahaya sekali. Jangan dianggap normal dan biasa. Apa yang disampaikan itu sudah sangat menyakiti hati perasaan orang lain. Bayangkan, orang yang sudah rela ikhlas menyerahkan jiwa raganya justru malah tidak dianggap, dan hati siapa yang tidak sakit, tidak hancur, bahkan melahirkan buah hati dari hubungannya,
Tidak ada pengakuan rasa cinta sama sekali. Apalagi statement ini muncul pada orang yang mungkin dikenal banyak orang. Ini sangat menyesatkan. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis. Oh berarti nih istri yang lain haram dong. Ya nggak sih? Karena kan katanya selain Fadlun gitu. Ya kan? Saya haramkan gitu. Ih, terus maksudnya apa? Mainin perasaan anak orang gitu, Bib? Ih, sekate-kate kalau ngomong enak banget. Congornya ngomongnya bebas banget kayaknya gitu. Ya wajar sih, soalnya didukung juga sama bininya. Gimana dong ya? Aduh, bingung ya. Suka bingung kita lihat panutan nih Habib gitu yang harusnya jadi panutan kita gitu. Tuh modelnya kayak begini gimana? Coba ya umatnya, aduh nggak tersesat umat. Satu lagi Bib, yang namanya haram-haram di Al-Quran sudah jelas dijabarkan ya. Ada dalilnya, ada hadisnya. Tidak boleh disentuh, apalagi dikawinin Bib. Kalau memang begitu mah atuh ya Habib, tolong jangan tebar pesona. Karena di luaran sana banyak wanita yang sangat mengagumi Habib karena aura dan pesona Habib gitu ya. Karena apa ya, kalau misalkan sudah cinta di satu wanita ya, terus menikahi orang lain tanpa cinta, kan apa itu namanya? Lalu karena apa menikahinya? Jangan sampai hati-hati wanita dibuat tersakiti gitu. Dengan pesona yang begitu luar biasa itu dimanfaatkan untuk meraih sesuatu yang akhirnya malah menyakiti si wanita gitu kan. Sampai kemarin juga berkuar-kuar yang mengatasnamakan istri keduanya katanya ya. Tapi waktu itu katanya kan ini Habib ini ngakunya udah cerai ya sama istri pertamanya, tapi ternyata tidak, dan bahkan dibela habis-habisan. Jangan sampai seperti itu karena kasihan wanita-wanita di luar sana ya. Tapi ini jadi pelajaran nih buat para wanita ya, jangan pernah mau jadi yang kedua ya. Untuk para pelakor di luar sana, jangan pernah mau ya jadi istri kedua, jadi simpanan apalagi ya. Karena meskipun kalian seolah-olah disayangi, tetap istri pertama yang nomor satu. Pokoknya mah gak ada duanya. Ya begitu aja lah. Semahal-mahalnya cinta kalau udah diumbar di depan umum itu aja bisa bikin jadi fitnah meskipun halal. Apalagi rasa kecewa atas rumah tangga kalau udah saling diumbar, itu hanya akan jadi panggung saling menjatuhkan, saling menguntungkan pihak yang suka dengan keributan seperti itu. Itu bukan lagi rumah tangga, itu tontonan. Saling serang, saling buka aib, saling berebut pembenaran. Masalahnya bukan mereka siapa, bukan, tapi di mana pertengkaran itu dilakukan. Ribut rumah tangga itu manusiawi, apalagi saling cemburu berebutan perhatian kala ada poligami. Biasa, tapi ketika ribut itu dibuka di ruang publik, ada 3 bahaya besar. 1, citra pasangan berubah jadi bahan hinaan massal. Bukan cuma mereka yang luka, anak dan keluarga ikut menanggung malu. Bahkan kata sakral pernikahan pun bisa rusak, apalagi membawa nama sesakral keturunan Nabi Rasulullah. Netizen masuk jadi hakim dan algoritma berubah jadi bensin yang membakar. Drama, martabat hilang, masalah tak lagi selesai. Yang tadinya bisa reda di ruang tamu, di dalam kamar, di dalam rumah yang tertutup, jadi perang dunia di komentar. Padahal Rasul mengajarkan sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dari keluarganya, dan akulah yang terbaik. Bukan yang jadi paling lantang di depan kamera, bukan, tetapi yang paling baik, yang paling sabar menjaga rahasia rumahnya. Kamu mau marah? Wajar. Mau merasa disakiti? Manusiawi. Tapi jangan bikin ranah privasi kita jadi konsumsi dunia. Karena kalau pertikaian dibuka seluas-luasnya, yang menang bukan kamu, yang menang bukan dia, yang menang adalah drama. Dan orang-orang yang mendapatkan cuan justru dari masalah itulah yang paling untung. Sulit memang, apalagi di era sekarang. Kalau nggak viral nggak akan ada keadilan. Cuman tolong jawab pertanyaan saya.
Masalah mana yang bisa selesai dengan dua orang wanita yang sedang terbakar emosi yang saling berhadap-hadapan? Masalah mana yang bisa selesai dengan formasi kayak gini? Ini nggak akan ada ujungnya, hanya akan berputar-putar-putar, saling menyerang, saling membuka aib keluarga. Solusinya cuma satu sih, solusi yang harus ditempuh adalah kita tunggu sang suami yang sedang sakit itu. Semoga dengan ilmu agamanya, beliau bisa menyelesaikan dengan bijak, bukan memihak sebelah, tapi memihak kepada keadilan, nama baik pernikahan, nama baik keturunan Nabi, nama baik bahkan Islam mungkin. Sebagaimana kakek buyutnya Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu selalu sukses menjadi penengah ketika istri-istrinya sedang bertikai.